Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama R. Heragustianto Ali Murni, episode 40. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kewargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto dapat kembali membersamai para kawargian Sayaga. Seperti biasa, izinkan saya selalu mendoakan para kawargian Sayaga semua selalu sehat, sukses, bahagia dimanapun dan kapanpun Anda sedang mendengarkan audio podcast ini. Dan seperti biasanya, kami akan selalu mengupayakan tema-tema yang menarik untuk kita bahas dalam audio podcast ini. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini banyak yang masih bingung atau katakanlah masih berpendapat bahwa kelebihan berat badan dan kesehatan itu tidak berhubungan. Atau banyak juga orang yang bilang, ya tidak apa-apa gemuk, yang penting sehat, yang penting bahagia. Nah, apakah benar seperti itu? Maka mari kita bahas yuk, gemuk tapi sehat. Mitos atau fakta? Jadi sebagai seorang dokter masih banyak pasien-pasien saya yang datang ke saya dengan kondisi kelebihan berat badan. Namun tidak sedikit juga yang ketika saya singgung mengenai masalah ini, mereka banyak yang berkelit tidak mau menurunkan berat badannya karena merasa ya berat badan ini tidak ada hubungannya dengan penyakitnya, atau ya mereka merasa fine-fine saja, baik-baik saja dengan berat badannya yang sekarang. Sehingga pola pikir ini juga menghambat saya untuk membantu penyelesaian masalah kesehatan mereka. Karena itu, yuk mari dalam audio podcast kali ini kita sama-sama memahami dulu nih, apa sih sebetulnya kelebihan berat badan dan apa juga sebetulnya arti dari sehat itu sendiri. Karena kalau kita tidak paham kedua arti dari kalimat atau kata-kata ini, maka tentu saja kita akan berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya atau kondisi yang satu tidak mempengaruhi kondisi yang lainnya. Oke, jadi yang pertama kita mau memperjelas dulu nih kondisi kelebihan berat badan. Ya, jadi pertama kita harus paham ya bahwa kegemukan atau kelebihan berat badan dan kesehatan dua-duanya adalah kondisi. Maka kita harus paham dulu pengertian dari kondisi ini seperti apa. Nah, tadi kita bicara kondisi kelebihan berat badan. Secara umum atau yang banyak dipakai adalah perhitungan melalui body mass index atau dalam bahasa Indonesianya disebut indeks massa tubuh. Di mana di sini kita memakai perhitungan berat badan dalam hitungan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam hitungan meter dikuadratkan ya. Jadi misalnya berat badan Anda 60, tinggi badan Anda 150. Maka 150 itu kan sentimeter, dijadikan dulu dalam meter. Maka didapatkan 1,5 dikuadratkan dan kemudian berat badannya dibagi dari hasil pengkuadratan tinggi badan tersebut. Nah, nanti tinggal angkanya disesuaikan dengan indeks yang bisa Anda temukan di mana-mana, mau di searching di Google atau mungkin mau baca dari buku diet atau buku pengetahuan yang lainnya. Nah, nanti Anda akan dapatkan rentang nilai-nilai di mana di situ ada normal, ada mulai overweight, ada juga yang sudah mulai obesitas. Nah, tentu saja ketika kita bilang kegemukan atau kelebihan berat badan, ya ketika nilai indeks Anda
di atas angka yang normal. Atau dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, maka gemuk itu tidak hanya didefinisikan sebagai kelebihan berat badan, tapi juga memperhitungkan kadar lemak, kadar air, kadar otot, dan lain-lainnya. Nah, kalau ini maka kita harus menggunakan body scanner. Tentu saja alat ini sudah ada juga yang dijual secara umum, namun kalau memang mau betul-betul spesifik ataupun sensitif untuk penilaian kadar-kadarnya tersebut, ya tentu saja harga alatnya juga tidak boleh yang terlalu murah ya, karena itu akan mempengaruhi sensitivitas dari sensornya. Ya lebih baik lagi maka Anda lakukan pemeriksaan ini di laboratorium-laboratorium yang memang menyediakan untuk pengukuran kadar-kadar dari aspek tubuh Anda seperti tulang, otot, lemak, dan lainnya. Dan tentu saja masing-masing dari penilaian kadar lemak, kadar air, kadar otot itu juga ada nilainya sendiri-sendiri, ada indeksnya sendiri-sendiri yang silakan nanti tinggal dibaca saja apakah Anda masuk normal atau berlebihan. Oke, jadi cukup jelas ya ketika kita bicara kegemukan maka kita bicara fisik. Namanya fisik maka kita tinggal ukur dan menyesuaikan nilainya dengan nilai standar yang sudah dibakukan. Tentu saja ada beberapa kondisi di mana nilai standar ini jadi terlihat tidak sama. Misalnya saja pada binaragawan, atlet. Nah itu kadang-kadang penilaiannya bisa masuk dalam di atas normal, tapi ya secara look, secara penampilan ini masih oke gitu. Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa Anda membutuhkan penilaian profesional. Baik, nah sekarang itu gemuk. Itu sudah jelas lah, itu gampang, tinggal Anda periksakan dan Anda dapatkan hasilnya. Anda bisa tentukan sendiri Anda termasuk kelebihan berat badan atau tidak. Nah sekarang kita masuk ke pengertian atau definisi dari kondisi sehat. Karena disinilah biasanya orang masih bingung, saya ini termasuk sehat atau tidak. Nah, makanya dalam buku saya yang setelah saya terbitkan yaitu 1% Healing, di sini saya juga menyampaikan bahwa sehat itu butuh kejelasan juga, tujuan sehatnya itu seperti apa. Karena begini, banyak orang yang bilang sehat, apalagi kalau dalam katakanlah segi fisik ya, bisa saja dia bilang, oh saya sehat kalau udah kayak binaragawan atau udah kayak atlet. Kalau perempuan, wah badannya udah bagus kayak siapa gitu ya. Nah tentu saja definisi seperti ini boleh-boleh saja dipakai. Tapi yang jadi masalah, kadang-kadang karena terlalu mungkin jauh berbeda dengan kondisi yang sekarang, ini menyebabkan justru dia tidak jadi untuk mencapai kesehatan tersebut. Tapi kemudian apakah saat ini dia sedang tidak sehat? Nah itu kan pertanyaannya, apakah diri kita saat ini sedang tidak sehat? Tahu dari mana kalau kita tidak sehat? Inilah yang kadang-kadang orang masih bingung, definisi sehatnya itu bagaimana? Maka di sini saya mengembangkan definisi aplikatif dari sehat itu sendiri. Ada dua kondisi yang dimana kalau kita bisa memenuhinya maka kita bisa bilang bahwa diri kita sehat. Kondisi yang pertama yaitu kita bahagia dan nyaman dengan kondisi apapun yang sedang Anda miliki atau Anda alami saat ini. Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana Anda memang fungsional dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan atau keseharian Anda. Nah, maka kalau kita masuk dalam definisi dengan dua kondisi tersebut, ketika orang kelebihan berat badan atau kegemukan, maka pertama, apakah dia bahagia dengan kondisi dia sekarang? Jadi, kalau orang gemuk, kemudian dia ketemu orang lain terus agak curhat gitu ya. Aduh, nih kok aku sekarang agak membesar ya, agak panjang kali lebar gitu ya, agak tambah luas ya, gimana. Nah, itu kan berarti secara tanpa sadar dia sendiri sebetulnya tidak bahagia, tidak senang dengan kondisi tubuhnya. Maka definisi yang pertama saja dia sudah tidak masuk.
itu menunjukkan bahwa dia tidak bahagia dengan kondisi tubuhnya sekarang. Maka kembali lagi, dia tidak sehat dari definisi aplikatif yang saya berikan. Tapi tadi ada juga yang masih bilang, nggak apa-apa, saya gemuk, yang penting saya happy, yang penting saya bahagia. Oke, maka kita masuk ke definisi yang kedua. Ketika dia mengalami kelebihan berat badan, apakah dia fungsional dalam menjalani kehidupannya sehari-hari? Misalnya ketika dia kerja, katakan di tempat kerjanya dia harus naik tangga. Ternyata baru naik katakanlah 1-2 anak tangga udah capek, udah ngos-ngosan. Terus kemudian memang dari track recordnya dia sering sakit dan lainnya. Maka kembali lagi bisa saja kegemukan ini menjadi penyebab fungsional tubuhnya tidak mencukupi untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Karena yaitu tadi, tentu saja berat badan akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas fisik Anda. Dan kemudian kita juga bisa melihat fungsionalitas organ yang terjadi pada orang-orang dengan kelebihan berat badan. Ya, kembali lagi tadi, kita bisa lakukan medical check up. Kita bisa cek apakah tekanan darah kita meninggi, apakah kolesterol, apakah sudah ada pembentukan plak arteri dan segala macamnya yang bisa menyebabkan pembuluh darah kita tersumbat. Nah, ini juga merupakan pengertian dari fungsionalitas organ-organ kita. Ketika kita gemuk, hati-hati. Maka fungsionalitas organ kita lah yang kadang-kadang sudah mulai rusak terlebih dahulu sebelum fungsionalitas fisik kita terpengaruh. Tadi ya, gampang capek, mungkin sering pusing, sulit tidur dan lain-lain. Ya mungkin itu sudah menjadi akibat. Tapi fungsionalitas organnya bisa saja sudah terganggu lama sebelum itu terjadi. Nah, maka para kawargian Sayaga semua, dengan audio podcast ini saya berharap para kawargian Sayaga semua sekarang bisa menilai dengan objektif apakah kondisi para kawargian sudah dalam kondisi yang sehat atau belum. Dilihat tadi ya dari definisi aplikatif kesehatan itu sendiri. Dan jika memang tidak, maka apalagi jika memang para kawargian juga mempunyai kelebihan berat badan, sudah saatnya untuk berkonsultasi dengan profesional. Karena seperti yang telah saya sebutkan juga dalam buku saya 1% Healing, penyakit itu adalah sebuah akibat. Kita tidak bisa terus-terusan menangani akibat. Yang harus kita lakukan adalah menangani akar permasalahannya. Nah, kegemukan ini bisa menjadi akar masalah dari penyakit. Namun, kegemukan ini juga biasanya merupakan akibat dari akar masalah yang sesungguhnya. Misalkan apa akar masalah yang menyebabkan kegemukan? Bisa jadi stres. Karena stres maka dia sering nyemil, sering tidak mempedulikan pola makan, sering mencari makanan-makanan yang berlebihan, yang berlemak, yang berminyak. Karena apa? Karena dia ingin mengurangi beban stresnya tersebut. Jadi stres menyebabkan kegemukan dan kegemukan menyebabkan gangguan fungsionalitas organ-organ lainnya. Karena itu sekali lagi, yuk kita mulai untuk lebih paham mengenai akar masalah dari permasalahan kita ya. Jangan terus-terusan kita fokus pada penyelesaian akibat. Dan kembali lagi kami di Sayaga Hipnoterapi banyak sekali menggali akar-akar permasalahan sesungguhnya dari masalah dalam kehidupan Anda. Sehingga jangan sungkan dan jangan ragu untuk berkonsultasi terlebih dahulu mengenai kondisi-kondisi permasalahan kehidupan Anda. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya para kawargian Sayaga semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam eling, waspada, lan sayaga.
Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.